Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia mengatakan kepada Abu Nawas bahwa dirinya ingin sesuatu yang tak ada di dunia. Sudah barang tentu, keinginan Baginda Raja tersebut sempat membuat Abu Nawas bingung. Sesuatu apakah itu yang Paduka maksud? Tanya Abu Nawas. Ya, apapun lah Abu Nawas. Yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia ini, jawab Baginda Raja. Baiklah Paduka, tapi beri hamba 3 hari untuk mencarinya, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun pamit undur diri dari hadapan Baginda Raja. Dalam kurun waktu 3 hari yang ditentukan, Abu Nawas belum juga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Hingga waktu yang ditentukan tiba, Abu Nawas pun belum juga mendapatkan solusi. Ia pun pasrah bila seandainya harus mendapat hukuman dari Baginda Raja. Ketika ia hendak bersiap-siap pergi ke istana, matanya tertuju pada sebuah peti kecil yang sudah berumur dan sangat lapuk. Wahai istriku, dari mana kau mendapatkan peti itu? Tanya Abu Nawas kepada sang istri. Oh, peti itu, aku menemukannya di gudang. Sayang kan kalau tidak dimanfaatkan, balas sang istri. Karena penasaran, Abu Nawas mendekati peti tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isinya kosong. Dari sinilah muncul sebuah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas segera berangkat ke istana dengan membawa peti yang baru saja ditemukannya. Setelah sampai di istana, ia pun langsung menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah mendapatkan apa yang aku minta? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, saya menyimpannya di peti ini, jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya. Memangnya apa isinya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia ini, sesuai dengan permintaan Paduka, jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyerahkannya, seolah di dalam peti tersebut berisi sesuatu yang sangat berharga. Melihat cara Abu Nawas memperlakukan peti dengan sangat hati-hati, semakin membuat Baginda Raja penasaran. Akan tetapi saat Baginda Raja membukanya, ternyata isinya kosong. Tidak ada apa-apanya. Mana isinya Abu Nawas? Aku tidak melihatnya sama sekali, tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas pun menjawab, begini Paduka yang mulia, sesuatu yang tak ada di dunia ini, ya tak mungkin bisa terlihat di dunia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kesedihan Abu Nawas. Dikisahkan, Abu Jahil sangat menaruh dendam kepada Abu Nawas. Ia terus mencari cara agar bisa membalaskan dendamnya. Tapi setiap kali Abu Jahil berusaha menjebak Abu Nawas, justru ia sendiri yang kena getahnya. Benar-benar kurang ajar Abu Nawas. Ada saja cara dia lolos dari jebakanku, gerutu Abu Jahil. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide. Sebuah siasat busuk untuk balas dendam. Esok paginya Abu Jahil menyusun rencana jahat tersebut. Ia mendatangi warung penjual minuman keras. Kemudian ia membeli 1 botol dan memasukkannya ke dalam karung. Karung tersebut ia ikat dengan seutas tali, lalu disembunyikannya di bawah semak-semak. Setelah itu Abu Jahil pergi menemui Abu Nawas di rumahnya. Dengan ekspresi pura-pura bersedih, Abu Jahil berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku butuh pertolonganmu. Sudilah kiranya engkau membantuku," pinta Abu Jahil. "Memangnya apa yang menimpamu, wahai Abu Jahil? Kenapa kau terlihat bersedih?" tanya Abu Nawas khawatir. Meskipun Abu Jahil sering berbuat jahat kepadanya, tapi Abu Nawas tidak tega bila melihat Abu Jahil menderita. "Begini Abu Nawas, sewaktu aku pulang dari pasar, aku membawa barang berharga yang aku simpan dalam karung. Tapi sialnya di tengah jalan, barang tersebut diminta paksa oleh para berandalan. Karena aku takut dibunuh, jadi terpaksa aku memberikannya," tutur Abu Jahil berbohong.
"Kasihan sekali nasibmu, Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, dan aku sempat melihat mereka menyimpan barang berhargaku di sebuah semak-semak yang berada di depan warung penjual minuman keras. Tapi aku tidak berani mengambilnya, Abu Nawas, sebab mereka ada di sana menjaganya. Jadi maukah engkau menolongku mengambilkan barang berhargaku, wahai Abu Nawas?" pinta Abu Jahil. "Tenang Abu Jahil, aku akan menolongmu. Kamu tunggulah di sini sebentar ya," balas Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga segera pergi untuk mengambil karung yang berisi sebotol minuman keras. Dan setelah Abu Nawas sudah tak kelihatan, Abu Jahil segera menuju pos penjagaan. Kemudian ia melaporkan kepada beberapa prajurit kerajaan yang sedang berjaga di pos tersebut. "Wahai prajurit, tadi aku melihat Abu Nawas beli sebotol minuman keras. Lalu ia menyembunyikannya di dalam karung. Kenapa tidak kalian tangkap saja Abu Nawas?" ucap Abu Jahil. Mendengar laporan tersebut, beberapa prajurit didampingi Abu Jahil segera bergegas menuju warung penjual minuman keras. Sementara Abu Nawas yang berhasil menemukan karung milik Abu Jahil langsung mengambilnya dan membawanya pulang untuk dikembalikan kepada Abu Jahil. "Untung saja para berandalan sedang pergi, jadi aku bisa dengan mudah mengambilnya," batin Abu Nawas. Saat dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahil dan beberapa prajurit istana. Wah, ternyata Abu Jahil juga minta bantuan para prajurit. Pasti dia khawatir terjadi sesuatu kepadaku, pikir Abu Nawas. Belum sempat Abu Nawas berkata, tiba-tiba Abu Jahil berteriak, "Itu dia Abu Nawas, karung yang dia bawa pasti berisi botol minuman keras." Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. "Apa-apaan kamu Abu Jahil? Maksudmu apa berkata demikian?" tegas Abu Nawas. "Sudahlah, kamu jangan pura-pura bodoh Abu Nawas. Kali ini kamu tidak bisa mengelak," balas Abu Jahil. Saat para prajurit menggeledah karung yang dibawa Abu Nawas, mereka mendapati sebotol minuman keras. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dibawa menghadap baginda raja. "Kurang ajar kau Abu Jahil, kau telah menjebakku," teriak Abu Nawas. Dan Abu Jahil justru tertawa puas menyaksikannya. "Kali ini dendamku pasti terbalaskan. Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman berat," pikir Abu Jahil. Dan ketika mereka menghadap baginda raja, Abu Jahil berkata, "Paduka yang mulia, hamba hendak melaporkan Abu Nawas. Dia telah kedapatan membawa botol minuman keras. Untunglah para prajurit istana langsung menangkapnya," ucap Abu Jahil. Abu Jahil menuntut supaya Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. Sebenarnya baginda raja tahu kalau Abu Nawas tidak melakukannya, sebab tidak mungkin Abu Nawas berani membawa pulang minuman keras. Bisa-bisa ia didamrat sama istrinya. Dan juga tidak tercium aroma arak dari mulut Abu Nawas. Tapi baginda raja sengaja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya baginda raja. Mendengar pertanyaan baginda raja, Abu Nawas hanya terdiam. "Aku harus cari cara supaya bisa lolos dari jebakan Abu Jahil," pikir Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kamu ditanya kok malah diam?" bentak baginda raja. "Ampun paduka yang mulia, tuduhan Abu Jahil tidak benar. Tuduhan tersebut hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Lah itu buktinya. Apa kamu buta?" ucap Abu Jahil sambil menunjuk botol yang berada di dalam karung. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus dihukum," timpal baginda raja. "Ampun paduka, tunggu dulu. Apakah karena hanya membawa botol minuman keras bisa dijadikan bukti kalau saya mabuk-mabukan?" protes Abu Nawas. "Tentu saja bisa Abu Nawas. Itu bisa dijadikan bukti," tutur baginda raja.
Baiklah Paduka, kalau memang begitu saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Abu Jahil. Karena Abu Jahil telah berbuat zina, balas Abu Nawas. Mendengar tuduhan Abu Nawas membuat Abu Jahil murka dan tidak terima. Ya Abu Nawas, kamu jangan suka fitnah. Apa buktinya kalau aku berbuat zina? Teriak Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, buktinya kamu kemana-mana membawa alat zina. Bukankah kemaluanmu adalah alat untuk berbuat zina? Kalau hanya dengan membawa botol minuman dianggap mabuk-mabukan, maka membawa alat zina juga harus dianggap berzina. Jadi kalau saya dihukum karena dituduh mabuk-mabukan, Abu Jahil juga harus dihukum lebih berat karena dia telah berbuat zina, ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal mendengar pembelaan Abu Nawas. Nah, bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu bersedia kalau saya menghukum Abu Nawas? Dan kamu juga harus dihukum lebih berat, kecuali kalau kamu tidak membawa alat zinamu. Atau kamu mau mencabut tuntutanmu, maka semuanya akan terbebas dari hukuman. Karena saya sebagai raja harus berbuat adil kepada kalian, ucap Baginda Raja. Jangan Paduka yang mulia, saya tidak mau dihukum. Lebih baik saya cabut tuntutan saya kepada Abu Nawas, balas Abu Jahil gemetaran. Abu Nawas pun akhirnya terbebas dari hukuman dan lolos dari jebakan Abu Jahil. Tersebutlah di negeri Baghdad ada seorang saudagar yang sangat pelit. Dia adalah tetangga Abu Nawas. Padahal kekayaan hartanya sangat berlimpah, akan tetapi ia enggan bersedekah meskipun hanya sedikit. Rumahnya yang megah dan mewah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh milik tetangganya. Namun demikian, orang itu tak punya rasa belas kasihan. Ia justru memandang sebelah mata melihat kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang tidak suka perilaku tetangganya yang bakhil itu berniat untuk mengerjainya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, ia berteriak mengucapkan salam. Assalamualaikum, izinkan saya masuk. Mendengar ada teriakan dari luar, tuan rumah mendekati gerbang rumahnya. Ternyata yang datang adalah Abu Nawas. Ia pun langsung menyambutnya dengan ramah. Waalaikumsalam Abu Nawas, silakan masuk. Tumben kamu main ke rumahku, ucapnya berbasa-basi. Setelah diajak masuk ke ruang tamu dan dipersilakan duduk, Abu Nawas pun berkata, maaf tuan, saya ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan. Memangnya apa itu Abu Nawas? Tanyanya penasaran. Begini tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan saya ingin bertobat. Maafkanlah dosa saya tuan, ucap Abu Nawas dengan nada memelas. Wah, kalau itu saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya, balas tetangganya. Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini tuan? Tanya Abu Nawas kembali. Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya Abu Nawas, jawab tetangganya. Oh begitu ya, maukah tuan mengambil ayam ini? Pinta Abu Nawas. Tidak Abu Nawas, saya sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya, ucap tetangganya menegaskan. Jadi tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini? Tanya Abu Nawas sekali lagi. Sekali tidak, ya tetap tidak Abu Nawas, jawab tetangganya mulai emosi. Benar nih, tuan tidak mau? Tanya Abu Nawas memastikan. Iya betul Abu Nawas, saya tidak mau, jawab tetangganya. Lantas bagaimana tuan, kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini? Tanya Abu Nawas kembali. Begini saja Abu Nawas, kalau misalkan si pemilik ayam bersikeras tidak mau menerima ayamnya, kamu bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik.
balas tetangganya. "Oh, baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya." Kemudian Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa ayamnya. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Dan setelah masuk ke dalam rumah, betapa kagetnya ia melihat ayamnya hilang satu. "Kurang ajar Abu Nawas, ternyata yang ia curi adalah ayamku," kata tetangganya dalam hati. Dan esok harinya tetangganya itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, yang kau curi ternyata ayamku ya? Sini cepat kembalikan," pinta tetangganya. "Oh, tidak bisa. Anda sendiri yang telah memberikannya kepadaku. Kan sudah berulang kali aku menawarkan agar Anda mau menerima ayamnya, tapi selalu Anda tolak. Lalu Anda menyarankan untuk kubawa pulang. Dan lagian ayamnya juga sudah kupotong dan kujadikan hidangan ayam goreng," ujar Abu Nawas. "Awas kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," kata tetangganya penuh emosi. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama harus dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa mengantarnya ke tiang gantungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu saat akan terpeleset. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir tragis, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang Maha Perkasa. Dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Malah Abu Nawas nampak seterang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya, Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat, maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan, bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu.
Seketika suasana menjadi hening, sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir kepada Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, adakah permintaan terakhir darimu?" tanya Baginda Raja. "Ada, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas singkat. "Okelah, sebutkan," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai Baginda," pinta Abu Nawas. "Baiklah, silahkan," kata Baginda Raja menyetujui permintaan Abu Nawas. "Paduka Yang Mulia, yang hamba minta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum gantung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum pancung saja." "Engkau memang orang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bergurau. Tetapi ketahuilah, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana," kata Baginda Raja sambil tertawa. "Hamba tidak bersenda gurau Paduka Yang Mulia," kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda Raja makin terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring, "Hamba minta dihukum pancung Paduka." Semua yang hadir pun kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain, sehingga tawa Baginda Raja yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening Baginda Raja berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas untuk menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Dan kini kesempatan Abu Nawas untuk membela diri. "Baginda Yang Mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba telah memilih hukuman pancung." Olah kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. "Okelah Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit?" "Bintang di langit? Oh, gampang sekali Paduka," kata Abu Nawas. "Iya, tapi berapa? 100 juta? 100 miliar? Tanya Baginda Raja. "Bukan tuanku, jumlah bintang di langit cuma sebanyak pasir di pantai," jawab Abu Nawas. "Kau ini bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai?" tanya Baginda Raja. "Nah, itulah Paduka. Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit?" jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal. "Kau memang pengelih hati Abu Nawas. Kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan. Sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru." Abu Nawas dan pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat proses pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan." Puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. "Cara apa yang kau gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyaknya kasus penipuan?" tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam tertipuan, makanya dengan mudah saya tuntaskan.
Saya ini orang yang tidak bisa ditipu, Paduka. Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. "Hei Abu Nawas, kau berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan. "Sayang sekali, aku tak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau bisa, pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara," timpal Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa berbicara? Kamu jangan menghayal, Abu Nawas," balas sang komandan. "Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari," sahut Abu Nawas. "Ayo kita buktikan. Aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari," balas sang komandan tidak terima. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya untuk pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja pun menjawab, "Silahkan Abu Nawas, pergilah dan ambil pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah 1 jam, 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Sampai waktu malam tiba, sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang, Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan sang komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan bohong, tapi ia justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari, ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Abu Nawas yang terkenal cerdik juga terkenal dengan sifat dermawannya. Setiap ada kawan yang datang ke rumah, Abu Nawas selalu mengajaknya makan bersama. Namun sayangnya kedermawaan Abu Nawas ini justru dimanfaatkan oleh kawan-kawannya yang rakus. Ketika mereka merasakan lapar, mereka mendatangi rumah Abu Nawas, berpura-pura ingin bersilaturahmi. Tentu saja Abu Nawas menyambutnya dengan hangat dan mengajak mereka untuk makan bersama. Semakin hari semakin banyak kawan yang datang, sehingga membuat Abu Nawas mulai menyadari kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga akhirnya muncullah sebuah ide untuk mengerjai mereka. Suatu hari saat kawan-kawan Abu Nawas datang, ia segera pergi ke belakang rumah, sementara mereka menunggu di ruang tamu.
Kemudian Abu Nawas memasukkan beberapa batu ke dalam panci dan dimasaknya di atas tungku. Abu Nawas pasti sedang masak makanan yang lezat, bisik salah satu dari mereka. Kalau tiap hari seperti ini, kita bisa makan gratis lamanya, timpal lainnya. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa nampan dan diletakkan di atas meja. Lalu saat salah satu dari mereka membuka nampan tersebut, ternyata isinya air kuah bercampur batu. Mereka pun heran dan bertanya kepada Abu Nawas, "Ini isinya kok batu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum dan membalasnya dengan berkata bahwa kehadiran dan persahabatan adalah yang paling utama, bukan makanan. Mangan ramangan, sing penting kumpul. Makan tidak makan, yang penting kita berkumpul. Dikisahkan, seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak? Baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebananya. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari, di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuangnya. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa, Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika, salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak meminta bantuan orang pintar saja?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana, akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepada si anak bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan. Maka dipanggillah tabib yang ketiga. "Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua," kata tabib ketiga. "Mengalah bagaimana maksudnya Tuan Tabib?" tanya sang menteri. "Biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hati, dan agar Tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas," saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada di dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya, hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami.
Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan, apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya, Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asyik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Aku perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Aku jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Kok bunyinya keras dan merdu? Coba kamu congkel, isinya apa?" balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada si anak. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu, sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk, tapi tidak berani, karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Dikisahkan ada seorang raja kafir yang terkenal dengan sifat kejamnya, sehingga banyak rakyatnya yang menjadi menderita dan senantiasa dicekam ketakutan. Ambisi sang raja tersebut ingin tenar dan terkenal, seperti halnya Raja Harun ar-Rasyid. Tapi sayangnya ia menggunakan cara yang salah. Kalau Raja Harun ar-Rasyid terkenal karena memang beliau adalah raja yang bijak dan sayang kepada rakyatnya. Sedangkan raja yang satu ini justru terkenal dengan kekejamannya. Suatu ketika, atas perintah Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pergi ke negeri di mana raja kejam itu berkuasa. Tujuannya datang ke negeri itu untuk menyampaikan undangan dari Raja Harun ar-Rasyid kepada raja di negeri tersebut. Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota, tanpa sengaja ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ada orang asing di negerinya, sang raja pun memanggil orang asing tersebut, yang tak lain adalah Abu Nawas. "Hei, siapa kamu? Dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, saya adalah Abu Nawas. Saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Lalu apa tujuanmu datang kemari?" tanya raja itu kembali. "Saya diperintahkan Baginda Harun ar-Rasyid untuk menyampaikan undangan kepada Paduka," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah, mari ikut aku ke istana," ajak raja kafir tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan, layaknya tamu yang terhormat. Ia pun dipersilahkan duduk berdampingan dengan sang raja. "Kalau kamu sampai dipercaya menyampaikan undangan dari Harun ar-Rasyid, berarti kamu adalah orang yang sangat dekat dengan rajamu. Mungkin juga kamu sering dimintai nasihat oleh rajamu," kata sang raja membuka percakapan. "Ya, bisa dikatakan seperti itu," jawab Abu Nawas. Abu Nawas, aku dengar para penguasa Islam mempunyai gelar dengan nama Allah, seperti misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakil Alallah, Al-Mutasim Billah, dan lain-lain. Menurutmu, gelar apakah yang pantas disematkan untukku?" tanya raja tersebut. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun kaget. Tidak mungkin rasanya raja kafir seperti dia disandingkan dengan nama Allah. Apalagi dia terkenal bengis dan kejam kepada rakyatnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Tak lama kemudian, ia menemukan jawabannya. "Begini Paduka, saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah," jawab Abu Nawas. "Oh begitu ya," balas sang raja mengangguk, padahal tidak paham artinya.
Aku ada pertanyaan lagi nih Abu Nawas. Setiap benda yang ada di dunia ini pastikan ada harganya. Menurutmu berapakah hargaku? Tanya sang raja itu kembali. Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya tanpa banyak berpikir. Kalau saya taksir harga paduka sekitar 100 dinar, jawab Abu Nawas. Raja tersebut tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Terlaluan. Apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar? Bentak sang raja. Tepat sekali paduka, jawab Abu Nawas. Memang yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat pinggang itu saja. Karena Anda lebih mementingkan perut Anda daripada rakyatnya, jawab Abu Nawas menjelaskan. Sang raja pun hanya terdiam karena ia memang mengakui hal itu. Oh ya Abu Nawas, sebelum engkau pulang, aku ada pertanyaan satu lagi, ucap sang raja kepada Abu Nawas. Silahkan tuan, saya siap menjawabnya, balas Abu Nawas. Menurut keyakinan agamamu, kalau aku mati, kelak di akhirat apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau orang-orang yang hina? Tanya sang raja penasaran. Bukan Abu Nawas namanya kalau ia tidak dapat menjawab pertanyaan semudah ini. Raja penakluk seperti Anda insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah dunia, ujar Abu Nawas. Wah, benarkah begitu Abu Nawas? Tanya sang raja kegirangan. Tentu saja benar paduka. Paduka akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan Raja Heraklus, jawab Abu Nawas. Karena sang raja tidak tahu tentang sejarah dalam Islam, ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas. Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang. Cerita Abu Nawas kali ini bermula dari suatu hari kota Baghdad digemparkan kabar mengenai seseorang yang mengaku sakti. Di depan orang-orang, ia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk meminta diramal nasibnya oleh si peramal palsu. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, ia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tak kunjung datang. Dan anehnya ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini tentu membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir agak lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Dan keesokan harinya Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. Ada apa wahai anakku? Apa yang kau keluhkan? Tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan? Tanya Abu Nawas. Tepat sekali anakku, kamu datang ke tempat yang benar, jawab orang tersebut. Oh begitu, selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang? Tanya Abu Nawas lagi. Ya tentu saja bisa wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri, jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. Aduh, kenapa kau memukulku? Tanya si peramal palsu kesakitan. Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul, Anda sudah bisa menghindar. Berarti Anda bohong dong, ujar Abu Nawas.
"Oh tidak, wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu. Bahkan sebelum kamu datang ke sini," kata si peramal palsu berpura-pura. "Lantas kenapa Anda tadi tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu. "Baiklah, sekarang coba tebak, apa yang akan menimpamu lagi?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku," jawab si peramal. "Anda salah," balas Abu Nawas sambil menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Dan singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia? Dan kenapa engkau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindar kan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul?" cerita Abu Nawas. "Lalu saat hamba menghancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya, minimal ditaruh di kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depannya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong," jelas Abu Nawas. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kamu memang mengaku peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya, Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tak berani membuka praktek ramalannya.